pertama. Bu tahu The Nurul nggak Bu? The Nurul tahu. Apa? Daerah kesukaan Depok atau Bekasi? Pilihan yang sulit. DPR RI atau wali kota? Tapi waktu pileg kemarin Bu, ada cerita diskriminasi nggak sih Bu? Apa saja sih sebenarnya yang sudah dikerjakan di periode yang kemarin? Periode ini. Iya periode ini maaf. Kan kami berakhir belum selesai, ya. 30 September. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Pansos Podcast di PAN TV. Kali ini saya kembali diundang datang ke DPP PAN. Selamat siang. Kali ini kita lagi siang nih dengan ada Bu Intan Fauzi. Apa kabar Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Randy, apa kabar? Selamat datang ke kantor DPP PAN. Oh iya betul. Udah yang kesekian nih saya. Oh ini udah beberapa kali. Security di depan udah mulai apal. Okay. Awal-awal saya masih terus ditanyain mau kemana, mau ngapain gitu. Kalau sekarang udah bablas masuk ya? Iya, karena agak aneh ya ada image-nya kan partai PAN gitu kan dengan segala branding yang dikenal orang di luar. Ada orang nih ngapain lagi tatoan, main kesini gitu. Oh kita terbuka untuk semua dong. Kan ini partai inklusif. Nah itu salah satu yang saya agak bingung. Waktu awal-awal juga saya agak ragu gitu kan, ada apa pakai lengan panjang saya datang gitu. Tapi ternyata nggak ada tuh, bahkan ada yang nanyain agak iseng nanya-nanya kok tatoan. Dulu saya gondrong lagi ya kan, sempat awal-awal episode awal. Tapi memang nggak sebegitu menakutkannya. Enggak. Partai PAN. Emang menakutkan. Image yang dibangun di masyarakat kayaknya iya deh. Partai mungkin ya, tapi kalau PAN kan enggak, ya kan bisa dilihat dari medsosnya. Oh iya sih. Ya kan. Betul. Baik Bu Intan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Randy juga baik, sehat, Baik, makanya bisa sehat kesini dong, gitu kan betul, ya. Betul, makanya tadi saya iseng aja Bu, pas mau muter banget nih di DPP PAN ya, ini ya, betul ya. Ada gedung di seberang, agak mirip-mirip namanya sama Bu Intan. Itu ada hubungannya nggak sih Bu dengan itu gedung di sebelah? Oh, Geraha Inti Fauzi. Ya betul. Jadi itu adalah kantor saya. Tentu kiprahnya setelah saya di DPR dipegang oleh adik-adik karena memang gedung itu dibangun itu pada saat Krismon tahun 98. Sebentar. Nah, ini Krismon mungkin buat teman-teman yang tidak tahu pasti bingung apa lagi itu Krismon. Krismon itu krisis moneter. Tahun 98 ya. Tahun 98. Ketika itu terjadi pokoknya secara ekonomi dunia secara global memang terjadi kekacauan waktu itu ya Bu ya. Terutama di Indonesia ya, karena waktu itu kan 32 tahun kita punya presiden yang sama. Dan disitulah kemudian juga Partai Amanat Nasional berdiri. Oh iya betul. Betul kan? Betul. Iya betul. 28 Oktober 23 apa 28? 23 Agustus 98 berarti itu ya. Betul. Oh oke. Iya. Beberapa bulan berarti ya setelah turunnya Pak Soeharto pada saat itu. Oke Bu, berarti kan Ibu tuh awalnya apa? Pengusaha berarti Bu. Karena kalau saya lihat dari googling gitu ya, dari berita-berita pernah jadi manajer di salah satu ya perusahaan besar lah di Indonesia. Terus ada juga sempat mengajar. Ya. Terus punya usaha juga. Ya. Boleh cerita sedikit nggak sih Bu background Ibu secara karir tuh dari mana gitu? Oke. Ini saya agak bingung juga nih. Saya di sini di DPP PAN sebagai politisi, pertanyaannya mengarahnya ke enggak, dunia saya usaha. Tidak. Kalau di podcast ini kita tidak ada bahas politik-politiknya, justru ntar aja itu. Jadi Mas Randy, memang saya itu S1-nya dari Fakultas Hukum UI. Makanya gelarnya SHLLM. Kalau orang baca, wah SHLLM Sarjana Hukum gitu kan ya. Sarjana, jangan susah hidup lama-lama mati gitu kan. Tapi SHLLM ini, tapi saya ini lebih kepada hukum ekonomi. Oh, hukum ekonomi. Ya, dan waktu itu saya adalah termasuk angkatan kedua yang di Depok.
karena waktu itu perpindahan. Baru pindah. Ya, UI dari Salemba ke Depok. Jadi belum ada tuh jalan tol, JOR dan sebagainya gitu kan. Kemudian saya melanjutkan lagi S2-nya LLM di Nottingham, Inggris, untuk jurusan International Trade Law. Jadi memang sebetulnya lebih banyak hukum untuk dunia usaha. Hukum dagang ya, gitu ya. Hukum dagang, hukum perusahaan dan sebagainya. Setelah saya lulus 92, saya diminta menjadi pengajar, staf pengajar. Oh oke, itu yang sempat ngajar. Ya, jadi saya ngajar. Itu juga jurusannya adalah yang terkait dengan hukum dagang. Oke. Di universitas mana? Sama di UI juga. Yellow Jacket. Oh oke. Nah, di UI, Fakultas Hukum UI, saya ngajar sampai dengan tahun 2000. Oh oke. Tapi di sela itu saya bekerja juga, jadi di perusahaan konglomerasi, karena memang keluarga kami itu mensyaratkan anak-anaknya harus kerja dulu di luar, baru boleh masuk ke perusahaan keluarga. Oh, dididiknya gitu ya? Ya, karena kerja apa? dulu di luar gitu. Kalau di luar itu kan kita harus absen, datang pagi, Betul. bos belum pulang, belum bisa pulang, Iya. kan gitu ya. Terus kemudian juga tentu banyak belajar. Nah, jadi memang terutama kedisiplinan sebetulnya. Karena kalau kita di perusahaan sendiri, namanya punya sendiri, suka-suka gitu kan. Mungkin tidak semua begitu ya, teman-teman di sini yang mulai usaha sekarang, Gen Z kan banyak mulai usaha nih gitu kan, juga mulai yang terutama memang disiplin. Jadi ayah saya mengajarkan kedisiplinan itu. Jadi kerja dulu di luar, tapi memang setelah kerja di luar ternyata nyaman. Jadi saya sempat ditempatkan sebagai kepala representatif di Tokyo, Jepang. Makanya kemudian saya sambil jadi kerja dan saya mengambil bahasa Jepang selama 3 tahun sampai mendapatkan sertifikat. Gitu. Bahasa Jepang juga. Bu tahu ibu nggak, Bu? Ohayo gozaimasu. Oh bisa loh ya, ternyata. Ibu tuh ya mungkin teman-teman ini ya orang-orang yang suka dengan kultur Jepang. Oh oke. Istilahnya di Indonesia sekarang gitu, wibu katanya. Wibu. Saya juga nggak ngerti, tapi banyak itu di media sosial istilah itu. Oh Bu, kerja di Jepang. Kalau saya belum pernah ya ke sana, tapi kan kita melihat dari TV, dari drama, etos kerjanya tuh kayaknya beda nggak sih Bu? Ya, betul. Jadi walaupun saya tidak bekerja di perusahaan Jepang, tapi saya di perusahaan Indonesia, cuma berkantor di Nissho Iwai. Dulu namanya Nissho Iwai Trading Company, yang kemudian berubah namanya menjadi Sojitz. Jadi gedungnya ada di gedung Sojitz dan itu gedungnya di reklamasi yang terbaru di Tokyo itu. Nah, terus terang saya menikmati karena kemudian sekalian saya praktis juga kan bahasa Jepang dengan teman-teman yang satu gedung. Dan memang berbeda, mereka memang sekolah itu pendidikan sangat penting. Jadi dari TK sampai dengan SMA itulah fondasi pendidikan yang baik. Jadi bukan hanya akademik, tapi juga misalnya bagaimana mereka menyeberang. Jadi kalau anak kecil nyeberang kan nggak kelihatan tuh, jadi harus angkat tangan gitu supaya kelihatan. Itu sudah diajarkan dari TK tuh ya. Iya. Dan itu walaupun ke sekolah di antar orang tua itu juga diterapkan gitu. Kemudian dari kecil juga mereka itu bukan hanya akademik. Jadi selain akademik harus disiplin dan bagus, tapi juga nilai-nilai lain. Jadi budaya, mereka biasanya lebih banyak piano. Tapi juga karena memang musik itu menstimulasi kan, mungkin kalau yang jurusannya psikolog dan lain lebih paham. Nah jadi saya juga menurut saya sekarang Gen Z teman-teman ini harus juga punya bidang lain, bukan hanya mengejar akademik nilai tinggi. Karena memang sekarang sekolah-sekolah itu kan juga mulai melihat bahwa yang namanya ekstrakurikuler, kebudayaan dan lain-lain itu menjadi penting gitu. Nah, saya di Jepang 3,5 tahun, kemudian setelah beberapa kali ayah saya minta kembali ke perusahaan keluarga,
Tapi nyaman, jadi sampai 13 tahun saya di perusahaan. Oh, di perusahaan lain. itu. Ya, gitu. di perusahaan itu 13 tahun sambil saya masih diberikan tempat untuk mengajar. Jadi sebagai staf pengajar itu saya seminggu 2 kali karena 4 mata kuliah yang saya pegang, 2 mata kuliah hukum asuransi, hukum jual beli perusahaan, jadi akuisisi dan sebagainya. Lalu di semester lainnya itu hukum pengangkutan barang. Nah, oleh karena itu pada tahun 2000 saya harus memutuskan menjadi PNS atau lanjut di dunia usaha. Karena memang menurut saya tentu ingin lebih banyak beraktivitas. Akademik itu bagus karena tentu saya menambah lagi berinteraksi sama mahasiswa dan lain-lain, itu kan menyenangkan gitu ya. Malah waktu tahun 98 saya ingat saya lagi ngajar mahasiswa di bawah semua. Karena memang waktu itu pergerakan kan juga UI dan Fakultas Hukum kan banyak aktivis gitu kan. Nah, mereka euforia apa segala macam. Saya bilang kalian harus menyelesaikan kuliah tetap gitu. Kuliah itu biar bagaimana namanya orang tua sudah mendedikasikan dirinya moral material untuk anak, perjuangan dan doa gitu kan. Selesaikan kuliah, tentu kita juga berpikir untuk negara, tapi jangan tinggalkan hanya untuk urusan demo gitu. Nah, itulah yang saya juga sampaikan ke mahasiswa. Jadi tidak semata-mata akademik, tapi ujungnya akhirnya saya harus memilih karena memang kalau Fakultas Hukum UI untuk menjadi dosen itu dari CPNS lalu harus menjadi PNS karena kita tahu ASN gitu. Iya. Saya memang akhirnya saya memilih jalur swasta gitu. Jadi profesional akhirnya. Ya, terakhir itu saya mengajar dari 94 sampai dengan tahun 2000. Sampai tahun 2000. Lalu 2000 saya ditempatkan di Jepang karena memang sudah tidak mengajar lagi sampai dengan 2000 awal 2004. Bu, bentar, saya masih ini nih. Jepang selain etos kerja tadi, selain yang dididik dari anak kecil. Nah, berhubung salah satu program oleh presiden terpilih nih yang didukung oleh PAN kemarin, itu kan ada makan siang gratis. Setahu saya Jepang itu punya soal program makan siang gratis. Sempat tahu Ibu soal itu, Bu? Iya. Jadi memang mungkin karena saya pagi dari rumah ke sekolah dulu. Saya sekolah bahasa Jepang, dari sekolah saya ke tempat kerja. Jadi tidak terlalu banyak berinteraksi, tapi pada saat saya keluar rumah kan anak-anak itu kelihatan. Jadi mereka tuh tertib dari mulai topi sampai sepatu seragam. Ya tentu kita harus pahami juga ekonomi mereka kan memang lebih mapan ya, sehingga semua bisa diseragamkan. Termasuk makan siang karena mereka memang ada waktu yang panjang di sekolah itu dari pagi sampai menjelang sore. Nah, sehingga makan siang itu juga bersama dan gizi diperhatikan, termasuk kebersamaan. Jadi makan dan sebagainya itu sebetulnya bukan hanya sekedar mendapatkan makan siang gratis, tapi mereka mengapresiasi makanan, gitu kan. Lalu bagaimana mereka tahu proses dari beras menjadi nasi, gitu. Menghargai gitu kan. Jadi makanya kalau waktunya makan, waktunya belajar, waktunya main, karena bagian dari apresiasi itu. Jadi pada saat mereka field trip, kalau anak sekarang misalnya ditanya asalnya nasi dari mana, supermarket gitu kan. Jangan sampai gitu kan, jangan sampai itu terjadi kan? Jadi field trip mereka melihat bagaimana kemudian panen padi dan sebagainya. Itu yang saya dapat dari orang tua Jepang. Mereka bercerita bagaimana kurikulum di Jepang itu mengajarkan kehidupan gitu. Setelah dari profesional tadi 2004. Terus akhirnya politik. Nah, ini gimana karir politiknya tiba-tiba, apakah langsung
apa yang memicu Bu Intan untuk kayaknya saya mau mencoba gitu, atau enggak, saya udah yakin saya bakal begini. Ya. Itu apa sih Bu awalnya? Iya. Jadi setelah saya menjadi di dunia usaha, saya bekerja di swasta, juga seminggu 2 kali itu mengajar di Fakultas Hukum UI. Lalu saya melanjutkan diminta kembali ke perusahaan keluarga, ke perusahaan keluarga sebagai CEO dari Geraha Inti Fauzi dan perusahaan-perusahaan lainnya, perusahaan keluarga. Kemudian saya diminta waktu itu juga ayah saya sebetulnya juga politisi dan beliau pendiri Partai Amanat Nasional. Karena ada di akta pendirian PAN di Kemenkumham, nama ayah saya di situ. Tapi kemudian kan berjalannya waktu, kemudian beliau juga berkiprah di partai lain. Nah, saya melihat bahwa platform Partai Amanat Nasional ini cocok gitu. Nah, ini yang kemudian saya masuk ke Partai Amanat Nasional. Saya masuk ke Partai Amanat Nasional waktu itu pertama sebagai Wasekjen. Sebentar, partai pertama berarti yang Ibu pilih? Saya Partai Amanat Nasional, Wasekjen. Kemudian tentu saya selain berpartai, berorganisasi. Kenapa saya suka? Karena memang dari kecil saya suka berorganisasi. Dari mulai sekolah, kegiatan OSIS dan sebagainya itu selalu saya ikuti gitu. Nah, jadi itu yang membuat saya kemudian membawa kepada organisasi partai politik. Dan selain organisasi partai politik, kan saya juga terlibat di organisasi profesi. Saya pernah di Kadin di bidang perdagangan. Kemudian 3 periode saya di Kadin di perdagangan. Kemudian saya di organisasi Real Estate Indonesia, REI DKI, lalu di REI DPP pusat, karena memang terkait dengan dunia usaha saya. Nah, kemudian juga organisasi sosial, saya sebagai Sekjen Cita Tenun Indonesia. Ya, dan itu kami melakukan pelatihan tenun kepada seluruh perajin tenun dari Sabang sampai Merauke, dan sudah berjalan sejak tahun 2008. Masih ada Bu sampai masih berkegiatan, karena memang kalau bicara tenun itu kan memberdayakan UKM. Jadi signifikan meningkatkan pendapatan daerah. Saya pernah menjadi project officer, jadi koordinator dari satu daerah, satu Songket Palembang dan satu lagi di Garut, Tenun Garut. Secara signifikan itu kadang melebihi UMP. Kemudian memberdayakan bukan hanya mereka menjadi pekerja, tapi menjadi pengusaha. Karena sebetulnya menenun itu kan menghasilkan produk yang kemudian mempunyai nilai jual yang tinggi gitu. Nah, tapi untuk mengangkat itu kami juga kerjasama tentunya dengan berbagai. Ini bicara lain katanya tadi nggak bicara politik ya. Nggak apa-apa, menarik justru ini. Nah, jadi tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan mereka. Lalu kemudian secara lebih besarnya adalah community development, karena sekelompok orang yang kita latih. Mereka sebetulnya sudah penenun ya, jadi tapi banyak yang kemudian meninggalkan. Ada yang jadi penyanyi dangdut keliling, ada yang kemudian pindah ke Malaysia kalau dari Sambas gitu kan. Mungkin karena prospeknya pada saat itu kurang bagus. Nah, itulah yang kita tingkatkan. Jadi community development, rame-rame mereka ada yang melakukan pencelupan kain, ada yang menenun, ada yang benangnya dan sebagainya, sampai dengan kemudian ada di satu wilayah seperti di Garut itu mengembangkan kapas, jadi bahan bakunya, kemudian juga dari kepompong menjadi sutra dan sebagainya. Nah, sampai ke pemasarannya berarti. Hulu ke hilir sekali. Pemasaran itu kami sifatnya hanya membantu. Jadi kalau ada pameran, kami pertemukan, kan seperti misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, mereka kan punya binaan-binaan. Lalu kemudian BUMN. Nah, itulah yang kemudian kami bawa pertemukan, tetap mereka yang jualan. Jadi sebenarnya kan butuh linknya kan. Itu yang mereka nggak tahu. Satu,
produksinya diperbaiki, bahan bakunya kami carikan solusi di mana yang bagus dan murah, affordable lah ya. Lalu sampai dengan bagaimana memasarkan, menghitung harga jual secara bisnis. Jadi jangan sampai menghitung harga jual, kadang-kadang gini, mereka mungkin dengan teknik yang kami ajarkan, walaupun saya nggak bisa nenun ya, tapi kami libatkan teman-teman dari ITB, jurusan seni rupa, jurusan tekstil dan sebagainya. Lalu kami libatkan fashion designer. Oke, memang sudah praktisinya itu ya. Karena kami melihat bahwa harus top down. Jadi jadikan ini trendsetter sehingga bisa diikuti yang lain. Trendsetter itu apa? Misalnya tenun. Kalau dulu kan tenun orang taunya dipakai sebagai kain dan selendang, acara-acara adat. Kalau itu paling punya berapa pieces cukup gitu kan. Nah, kemudian kami kembangkan itu menjadi ready to wear, pakaian jadi. Nah, kan akhirnya kan animo masyarakat banyak. Kalau sekarang orang kerja pakai tenun bisa, pesta aneh bisa, gitu ya. Dan malah nggak saltum kalau menurut saya, karena kain tradisional Indonesia itu cocok untuk digunakan di semua kesempatan. Acara formal, non formal, pakai jeans cocok, nggak akan saltum gitu kan. Lalu acara formal juga cocok. Jadi akhirnya kemudian memang kami, karena memang ini adalah organisasi sosial, lalu dipertemukanlah banyak teman-teman fashion designer yang memang sudah top designer, seperti misalnya Mas Bian Wana Atmaja, Sebastian Gunawan dan sebagainya. Sebastian Gunawan ada PR nih, karena seragamnya Perempuan Amanat Nasional itu rancangannya Sebastian Gunawan. Nah, sebentar Bu, saya potong. Jadi dengan misalnya tadi berorganisasi tadi, terus ada banyak membantu kelompok-kelompok dalam hal ini, kemungkinan kebanyakan perempuan ya? Enggak juga. Enggak juga ya penenun itu? Tenun itu alatnya ada dua. Ada yang duduk di bawah, jadi biasanya itu songket, itu mayoritas perempuan. Tapi kalau yang kita sebut dengan itu namanya alat gedogan. Ada lagi yang disebut ATBM. Saya nggak ngerti kenapa istilahnya ATBM, alat tenun bukan mesin. Ya memang bukan mesin gitu kan. Itu biasanya laki-laki karena lumayan berat dengan tangan dan kaki. Secara pengoperasiannya gitu. Jadi itu lebih banyak laki-laki. Jadi kami tidak bias gender. Pokoknya UMKM, masyarakat yang memang mereka mau satu, kalau buat kami pelestarian, tapi kalau buat mereka tentu ini menjadi pekerjaan. Jadi yang tadinya sambilan, pagi mereka ke sawah, siang nenun, selesainya bisa 2 bulan 3 bulan hanya untuk pakaian dia kan, gitu satu, misalnya mereka mau nikah gitu kan. Kalau sekarang sudah menjadi pekerjaan, malah di Sambas itu yang tadinya mereka menjadi buruh di Malaysia, karena kemudian ini menghasilkan, mereka kembali ke Sambas mengembangkan tenunnya sendiri. Prospeknya tadi. Iya. Nah, ketika Ibu akhirnya memutuskan masuk politik, apakah itu kemudian membantu? Punya akses lebih banyak untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat itu, atau memang kepikiran politiknya salah satunya dari situ juga? Kalau terjun di politik itu sebetulnya awalnya organisasi tadi. Karena saya memang senang berorganisasi. Hobi organisasinya. Ya, organisasi dari mulai sekolah, organisasi profesi, organisasi sosial. Waktu itu saya tuh sampai di organisasi, pertanyaan orang, kok bisa ya organisasi, karena saya ada di RE, ada di Kadin, ada di Cita Tenun Indonesia Sekjen, ada di Sekjen Mutu Manikam Nusantara, jadi itu perhiasan Nusantara. Kalau nggak salah sekitar 7 organisasi. Wow. Pertanyaan mereka adalah bagaimana membagi waktu sebagai pengusaha, sebagai organisatoris dan keluarga tentunya, karena kan ada suami, anak dan sebagainya. Tapi karena memang dinikmati, nah termasuk saya masuk ke Partai Amanat Nasional karena memang saya suka berorganisasi. Tapi tentu saya setelah masuk di PAN, karena memang platform, kemudian juga teman-teman, kalau kami di PAN ini biasanya manggil saudaraku Mas Randy. Nah itu yang membuat saya semakin lekat dengan politik. Nah di politik ini tentu target saya adalah masuk ke dalam kebijakan.
Kebijakan itu kan bisa di legislatif, di eksekutif, gitu ya. Nah, karena memang secara undang-undang legislatif itu mewajibkan kami yang menjadi anggota legislatif harus melalui partai politik, ya itulah jalur pertama saya. Jadi saya masuk ke legislatif, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional gitu. Karena apa? Bukan semata-mata tujuannya adalah meraih kekuasaan, tapi dengan kita berada di dalam itu, ini yang tentu kita akan lebih bisa berbuat yang signifikan. Untuk lebih banyak begitu ya, dampaknya lebih luas. Banyak karena memang kita pengambil kebijakan. Kan di DPR itu kita menyusun, membuat dan mengesahkan undang-undang. Termasuk kita juga mengesahkan anggaran dari kementerian-kementerian. Terus kemudian juga kita melakukan pengawasan baik di Dapil, apakah memang program dan anggaran itu terlaksana dengan baik, tapi juga kan kami melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah lain dan sebagainya. Jadi menurut saya teman-teman terjun ke dunia politik, masuk ke Partai Amanat Nasional itu satu berkah untuk bisa berkhidmat di masyarakat. Dan saya ingat satu perkataan Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan, bahwa kalau kita di luar teriak-teriak, ya artinya itu bagian dari pengawasan ya, bagus dari masyarakat. Tapi akan jauh lebih baik kalau kita berada di dalam. Karena dengan kita berada di dalam itu, kita adalah salah satu pengambil kebijakan itu. Dan kita bisa merubah, kan gitu ya? Iya. Ya keduanya memang diperlukan, cuman impactnya mungkin lebih dapat kalau kita berada di dalam sistemnya. Atau sebaliknya, artinya apa yang disuarakan di luar itu menjadi aspirasi masyarakat. Betul. Kita suarakan di dalam, gitu, menjadi kebijakan, menjadi undang-undang, masuk di dalam anggaran, program kerja dan seterusnya. Saat ini Bu Intan menjabat sebagai Ketua Umum Puan. Ya. Saya sebagai orang luar melihatnya Puan ini logika pertama saya, oh ini kayak Bayangkari kali ya, suaminya itu di PAN, maka istrinya otomatis masuk Puan. Ya. Apa begitu atau lain? Nah, ini mungkin memang image di masyarakat. Kalau perempuan itu pendamping mengikut, gitu kan ya, begitu. Iya. Jadi kalau itu ada yang disebut PIA, Persatuan Istri Anggota. Jadi ada lagi. Para anggota DPR itu mereka baik per fraksi maupun keseluruhan PIA. Jadi itu yang disebut mungkin tadi Mas Randy bilang istri. Nah, di organisasi PAN kami punya organisasi otonom, ORTOM partai atau ORSAP sebutnya, organisasi saya. Untuk kepemudaan itu ada Barisan Muda PAN, ada Mas Pasya di situ ketua umumnya. Untuk perempuan amanat nasional, nah inilah baik kader-kader perempuan PAN atau kami itu keberadaannya sebagai ORTOM tentu menambah ceruk pasar baru bagi PAN. Makanya disebut organisasi sayap, organisasi otonom, karena keberadaannya Puan, perempuan amanat, ini berada di bawah Partai Amanat Nasional. Tapi kami bisa merekrut. Kan mungkin kalau kader-kader perempuan PAN, mereka memang langsung terjun masuk ke PAN politik dan sebagainya. Nah, kami itu juga tentu banyak teman-teman perempuan di luar yang mereka mau ikut berkegiatan. Nah, awalnya mereka berkegiatan dan akhirnya tentu pendidikan politik dan sebagainya itu masuk gitu. Jadi kami perempuan amanat nasional atau Puan, dan ini berdiri sama dengan Partai Amanat Nasional. Jadi sudah sejak lama ada wadah menjadi kader-kader perempuan PAN, kader-kader perempuan di Partai Amanat Nasional. Harus jadi kader PAN dulu nggak Bu kalau mau gabung Puan? Enggak, jadi kalau dia kader perempuan PAN bisa masuk Puan.
atau dari luar, inilah yang tugas kami, bagaimana membesarkan, ikut membesarkan PAN. Jadi bukan merekrut ya, artinya mengajak teman-teman perempuan untuk masuk ke PUAN, dan nanti kan otomatis ikut dalam berbagai kegiatan PAN. Yang jelas syaratnya adalah lintas profesi. Jadi semua profesi boleh, mau pengemudi ojek online perempuan, mau pengusaha, mau akademisi, artis dan sebagainya, silahkan. Kemudian atau ibu rumah tangga, dan juga lintas agama. Kan ini bukan organisasi keagamaan, ya kan? Tapi yang jelas syaratnya satu, Mas Randy. Mas Randy nggak bisa masuk PUAN. Karena syaratnya perempuan. Oh iya, betul dong. Betul juga sih. Itu syarat mutlak ya. Syarat mutlak perempuan. Berarti Pak Zul aja nggak bisa ya. Tapi kan beliau ketua umum PAN. Iya, tapi kan bukan PUAN. Tapi yang menunjuk ketua umum PUAN tuh Pak Zul. Oh gitu. Ada kesulitan tersendiri nggak sih berpolitik sebagai perempuan? Kalau saya secara pribadi, pertanyaan itu kepada saya secara pribadi, saya bilang enggak. Kenapa? Karena mungkin saya berangkat tadi itu sudah berorganisasi sejak lama, sejak kecil bahkan di sekolah, lalu kemudian berkiprah di masyarakat, lalu sebagai pengusaha dealing dengan laki-laki kan satu hal yang lumrah. Yang penting tujuannya kesepakatan. Betul. Itu. Jadi kalau ditanya secara pribadi hampir nggak ada kendala saya melihat. Tapi kalau saya kan selain di PUAN, kami juga aktif di KPPRI. Jadi itu Koalisi Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Lalu juga di KPPI itu adalah juga perempuan-perempuan yang punya maksud dan tujuan yang sama, keberadaan di politik. Lalu juga di Maju Perempuan Indonesia, itu lintas profesi juga. Jadi ada perempuan wali kota, bupati, gubernur, bahkan kemudian juga sebagai di kementerian, di lembaga, dewan dari tingkat pusat sampai dengan kota kabupaten dan seterusnya. Jadi disitulah kiprah kami, bagaimana kemudian perempuan ini, kalau saya melihatnya bukan bicara kesetaraan, tapi bagaimana bisa berkiprah di semua lini profesi. Tapi waktu pileg kemarin, Bu, ada cerita diskriminasi nggak sih, Bu? Mungkin dari sesama politisi. Mungkin kalian dari PAN nggak ada yang berani kali ya. Cuma mungkin ada dari politisi dari tempat lain, atau mungkin dari sesama PAN sendiri, atau mungkin dari masyarakat gitu. Kurang memandang banget, cewek nih gitu. Ada nggak sih, Bu, yang diskriminasi yang seperti itu? Kalau bicara ini nyalek ya, berarti ya. Bicaranya nyalek di dapil. Tentu proses awal adalah harus bernaung di partai politik. Nah, untuk bisa masuk partai politik itu ya kan kita harus menunjukkan kapabilitas kita. Ya kan? Tidak harus juga langsung menjadi pengurus parpol gitu kan. Tapi artinya untuk menjadi caleg itu kan ada syarat, minimal SMA, berarti ijazah gitu kan. Kemudian juga persyaratan-persyaratan lain lah. Kalau kemarin kan ini bicara undang-undang kan, SKCK, surat kelakuan baik, kesehatan dan sebagainya. Setelah itu terlewati, tentu bicara biasanya karena kita ini pemilu terbuka gitu kan, yang dipilih adalah orang. Sehingga penempatan nomor biasanya menjadi krusial. Nah, seperti saya perempuan ditempatkan di nomor 1 oleh Ketua Umum PAN dan Sekjen. Jadi itu kan berarti tidak ada diskriminasi.
kan gitu ya. Iya kan iya, kan iya. Kalau mau dibilang diskriminasi, laki-laki aja deh yang udah pasti jadi gitu kan. Nah itu peluang, dan bukan hanya saya, banyak perempuan-perempuan lain, termasuk di kami itu ada ketua KPPN, Komite Pemenangan Pemilu Nasional, Bang Yandri sebagai Waketumpan. Itu juga saya dengan mudah diskusi, Bang, ini pengurus puan, nyalon di kabupaten kota, nyalon di provinsi, nyalon di RI. Mohon, artinya ada kebijakan yang bersangkutan punya kapasitas dan sebagainya. Nah itu dibantu kok gitu, artinya difasilitasi. Okay. Lalu kemudian juga kalau bicara afirmasi, ini memang masih ada afirmasi untuk perempuan. Undang-undang pemilu menyatakan bahwa 30% pada saat pencalekan itu harus perempuan. Ini kenapa ada aturan ini? Karena memang mungkin masih banyak pada saat pemilu-pemilu itu kemudian bukan hanya yang mendaftar perempuan sedikit, tapi kalau kemudian itu menjadi afirmatif, akhirnya kan memang ditempatkan kayak dapil saya 6 kursi. Mau tidak mau kan minimal 2 perempuan gitu. Nah itu tentu membantu, karena pada saat pendaftaran kader-kader di semua partai politik harus memenuhi kuota 30% tadi. Iya. Nah dari situ makanya secara statistik itu pemilu dari periode ke periode itu meningkat. Perempuan jumlah perempuannya. Jumlah perempuan yang di DPR RI ya, dan juga tentunya di kabupaten kota dan provinsi. Karena sebelumnya itu kurang dari 20%. Sekarang ini sudah sekitar 22-23%. Periode 2019-2024. Memang mungkin pencapaiannya belum sesuai ekspektasi. Karena kalau saya ngobrol dengan teman-teman perempuan, mereka berharap bahwa afirmasi itu bukan hanya pada saat pencalekan. Karena akhirnya ujungnya kan tetap harus war nih. Iya benar. Kan? Kalau memang kalah ya nggak lolos berarti jadinya. Iya. Kan sebetulnya mungkin kalau buat perempuan kita harus membantu dulu nih teman-teman perempuan. Afirmasinya itu ada juga di pada saat mereka jadi, kan gitu, ya kan. Tapi menurut saya ini suatu perjalanan panjang dari teman-teman juga para alek perempuan periode-periode yang lalu, bagaimana kemudian afirmasi ini bisa masuk ke dalam undang-undang, menjadi kewajiban dari setiap partai politik. Oleh karena itu biasanya pada saat kan partai politik itu juga melalui tahapan kan, harus lolos dari KPU, termasuk di situ ditanya biasanya. Nah, dilihat komposisi perempuan di setiap dapil gitu. Ya, semoga tidak hanya sampai caleg tadi ya, kan itu masih calon ya. Betul. Nah, kalau bicara kemudian nyambung lagi di dapil, ada nggak diskriminasi? Kalau saya mungkin karena kemarin itu adalah periode kedua, lebih mudah karena kan tentu sudah punya tim, baik dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan. Jadi dan mereka juga sudah mengenal saya dalam artian karena selama ini aspirasi itu sudah turun ke masyarakat. Jadi lebih mudah berinteraksi. Tapi memang kemudian karena saya mungkin teman-teman perempuan amanat ini juga kita kadang-kadang brainstorming. Kami juga melakukan pelatihan. Jadi pada saat waktu DCS kita melakukan pelatihan. Kita mengundang komisioner Bawaslu, kita mengundang komisioner KPU RI, ada Mbak Betty. Kemudian kita mengundang Prof Wiwi. Memang sengaja saya mengundang narasumber perempuan yang berkiprah di politik, kemudian Perludem,
ada Mbak Titi, ada Mbak Ninis gitu ya, untuk bicara di waktu itu pendidikan untuk perempuan, kader-kader perempuan amanat. Nah, banyak ilmu yang kita dapat gitu. Jadi untuk bagaimana bisa siap. Tentu saya harapkan kader-kader perempuan PAN ini sebelum mencalonkan diri sudah siap. Tapi siap itu kan gini, bisa berangkat dari organisasi, bisa berangkat dari lingkungan masyarakat, bisa berangkat dari profesi. Tapi pada saat once dia sudah mencalonkan diri, harus dibekali pendidikan politik, termasuk bagaimana terjun ke masyarakat sebagai politisi. Nah, saya bersyukur, alhamdulillah, artinya ini juga dibantu. Yang bantu ya kader-kader laki-laki PAN juga kan. Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan, Ketua KPPN Bang Yandri, Sekjen Mas Edi Suparno. Semua jajaran itu membantu. Dan untuk bisa perempuan ini bukan hanya sebagai afirmasi, tapi merekrut yang memang serius. Jadi bukan lagi kalau dulu kita banyak cerita hanya dipasang sebagai pelengkap gitu kan, memenuhi kuota istilahnya gitu kan, ada yang katanya stafnya, istrinya gitu ya, mungkin masih ada di beberapa tempat karena memang tidak mudah. Tapi alhamdulillah artinya mayoritas adalah yang memang serius dan alhamdulillah jadi gitu, jadi dewan dan banyak juga yang pertama kali gitu. Cuma memang kalau bicara angkanya masih piramida, jadi mengerucut yang besar itu masih Dewan Kota dan Kabupaten, Provinsi. RI-nya setahu saya periode sekarang kami 2019-2024 itu 7 perempuan. Periode 2024 yang terpilih setahu saya 7 atau 8. Jadi tentu masih banyak PR, baik untuk Ortom Puan Perempuan Amanat Nasional dan juga Partai Amanat Nasional. Tapi kalau semangatnya perempuan itu semangat. Kalau bicara di dapil, coba Mas Randy turun ke masyarakat ya. PKK siapa? Ya pasti perempuan kan? Iya. PAUD siapa? Iya, diisi oleh perempuan. Posyandu kadernya siapa? Iya. Perempuan ya. Lalu kalau majelis taklim perempuan pasti ini. Kalau ada di masyarakat RT ini biasanya saya nanya, Bapak Ibu ada pengajian taklim? Ada gitu kan. Anak muda hari apa? Hari Sabtu. Bapak-bapak hari apa? Hari Minggu. Ibu-ibu hari apa? Setiap hari. Kan gitu ya. Jadi memang kalau di masyarakat dari tingkatan RT sampai tingkat terbesarnya wilayah kota kabupaten, itu yang lebih banyak berkiprah di masyarakat itu perempuan. Kemudian bicara UKM itu UKM ini kan terbesar dari profil pekerja Indonesia ya, dan mayoritas adalah perempuan. Gitu. Nah, makanya saya sekarang ditempatkan di Komisi 6 yang mitranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, Kementerian UMKM, juga BUMN. Di BUMN itu ada yang ada perusahaan BUMN namanya Permodalan Nasional Madani. PNM ya. PNM memberikan permodalan, pelatihan, itu juga semua perempuan. Sebentar Bu, saya potong dulu. Nih berarti kan Ibu tadi ketum ya istilahnya untuk Puan ini ya, ketum ya. Ortom ya. Ketua Umum untuk Puan Amanat. Lalu anggota DPR RI. Ya kan kemarin. Pertanyaannya adalah sebenarnya dengan punya dua posisi itu, apa saja sih sebenarnya yang sudah dikerjakan di periode yang kemarin? Periode ini? Periode ini, maaf. Kan kami berakhir belum selesai, 30 September. maaf. Baik, jadi dapilnya Ibu mana Bu? Maaf. Dapilnya Kota Bekasi dan Depok.
dan Kota Depok ya. Oke, ya. 2 kota. Ya. 2 kota penyangga ibu kota. Bukan ibu kota lagi ya. Jadi DKJ. Daerah khusus Jakarta. Jadi apa namanya? Kalau tadi bicaranya apa aja sih yang sudah dikerjakan? Ya. Tadi kan kita bicara afirmasi. Ini hasil perjuangan teman-teman perempuan juga, artinya dengan anggota legislatif laki-laki juga yang di Komisi 2, yang di DPR RI secara keseluruhan. Nah, keberadaan perempuan pada saat dia mencalonkan diri kan sudah dibantu nih ceritanya dengan adanya afirmasi. Pada saat sudah menjadi anggota, apakah anggota dewan di tingkat RI, provinsi, kabupaten, kota, juga di eksekutif, gitu kan, di pemerintahan, itu menurut saya dan juga teman-teman perempuan harapannya adalah bukan hanya memperhatikan tentu kebijakan keseluruhan untuk masyarakat, kita tidak membeda-bedakan, tapi juga harus berdampak kepada perempuan. Nah, ini yang awalnya saya melihat apa nih gitu ya. Tapi pada saat periode pertama saya ditempatkan di Komisi 5, Komisi Infrastruktur, mitranya Kementerian PUPR dan Perhubungan dan badan-badan lain tentu ya. Nah, kan pasti orang berpikirnya apa yang bisa dibikin buat perempuan gitu ya, kan bukan Komisi Perempuan dan Anak gitu. Nggak berhubungan langsung. Iya, ternyata enggak. Jadi kalau kita bicara PUPR, program-program dan anggaran yang sangat besar itu akan berdampak ke perempuan. Misalnya mereka punya BSPS, kalau di masyarakat mengenalnya Rutilahu, rumah tidak layak huni. Kalau di DPR RI itu atau di Kementerian PUPR, bantuan stimulan perumahan swadaya. Nah, itu adalah bedah rumah orang bilang. Jadi memperbaiki rumah-rumah yang sudah tidak layak huni, tentu ada acuannya ya. Jadi misalnya tidak boleh lantainya keramik, jadi ya tanah. Lalu dindingnya bukan dinding beton, tidak Nah, waktu itu saya bilang sama Pak Menteri, dapil saya ini kota loh, 2 kota, Kota Bekasi, Kota Depok, nggak ada lagi rumah yang tanah dinding gedek gitu. Tapi ya padahal kan? Butuh bantuan. Padahal butuh bantuan, gitu kan, rumahnya udah reot segala macam dan biasanya memang lansia karena mereka udah tidak bekerja dan sebagainya gitu kan, anak-anak juga sudah punya rumah sendiri dan sebagainya. Nah, akhirnya memang itu dibolehkan memperbaiki rumah tembok, tapi jangan di perumahan, jadi nggak di kompleks. Lalu dia tidak punya mobil gitu kan. Ada syaratnya jadinya. Atau misalnya rumahnya reot tapi ada AC, sama aja bohong ya kan. Nah, jadi itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena kan kita tahu ibu, walaupun dia misalnya punya profesi, tapi ibu rumah tangga, kalau dia tinggal di tempat yang nyaman, dia bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Kan ada falsafah bilang bahwa ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Kemudian rumah itu yang didiami, karena biasanya kan kecil, tapi ternyata dengan program itu tuh laki dan perempuan bisa dipisah. Ini kan juga bicara pendidikan seks sejak dini, jangan sampai bias anak-anak dan sebagainya. Lalu sanitasi, bicara stunting, bukan hanya bicara makanan bergizi, tapi juga penyelesaian air bersih gitu kan yang dia konsumsi. Lalu rumah yang sehat yang ada pencahayaan gitu kan. Baru kemudian kita punya generasi yang akan jauh lebih baik karena penting. Selain tentunya pendidikan formal ya, mereka bisa pergi ke sekolah dengan nyaman dan sebagainya. Jadi program BSPS perbaikan rumah ini sangat membantu. Disitulah saya bilang, walaupun keberadaan saya di Komisi Infrastruktur, tapi bisa kok bantu perempuan. Dan biasanya di dapil saya cari tuh yang memang biasanya kan berinteraksinya tadi kan ibu PKK, kader Posyandu, kader Majelis Taklim gitu kan. Nah, mereka yang menyuarakan, oh ya Bu, di sana Bu, ini rumahnya anaknya kondisinya seperti ini gitu ya. Jadi akhirnya dibantu gitu kan. Nah, jadi kan artinya perempuan itu bisa berkiprah.
mungkin saya di dewan dengan aspirasinya, lalu kader-kader tadi Posyandu, PKK dan sebagainya itu yang mereka juga aspirasi dari penduduk yang lain gitu kan. Dan yang didiami kan yang dibantu keluarga, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya kan gitu. Jadi terbantu semua. Lalu bicara lagi misalnya Kementerian Perhubungan, mereka punya aspirasi itu bis sekolah, bus mini ya. Nah itu kan bisa membantu. Saya cari tuh biasanya sekolah apakah itu dari Aisyah karena memang biasanya kan pendidikan ya, kemudian atau dari sekolah-sekolah ibtidaiyah dan sebagainya, itu bisa kita bantu gitu. Dan biasanya juga kepala sekolah mayoritas perempuan, pendidik itu kan mayoritas perempuan, iya kan? Jadi bantu. Nah sekarang saya ada di Komisi 6, lebih banyak lagi perempuan yang bisa dibantu gitu. Komisi 6 ini Komisi 6 itu ada BUMN, perdagangan, investasi. Semua punya program yang menyentuh perempuan. Kalau bicara UMKM jelas gitu kan, karena mayoritas perempuan. Kemudian di sana ada pelatihan. Karena gini, biasanya perempuan itu kenapa UMKM? Sekarang ini UMKM ini masih non formal ya, lebih banyak pekerja non formal kan? Karena memang apalagi sekarang dengan digitalisasi nih, setiap orang bisa mempunyai usaha, dari mulai produk makanan, fashion tuh ya pakaian, tas dan sebagainya gitu kan. Kemudian sampai produk-produk lain. Nah, mayoritas kalau bicara kuliner kan perempuan. Nah, jadi biasanya saya turun ke masyarakat. Alhamdulillah, artinya dengan background usaha saya bisa masuk. Kemudian di Komisi 6 programnya perdagangan dan BUMN itu juga banyak, UMKM, support permodalan. Nah, jadi mulai dari hulu nih kita bicara. Biasanya saya tanya dulu, kendalanya apa sih? Kok di sini banyak pengangguran gitu, ya kan? Depok Bekasi jangan banyak pengangguran dong, gitu anak mudanya. Karena biasanya saya ajak tuh anak muda dan ibu-ibu, gitu kan. Nah mereka bilang, Bu mau kerja susah. Kenapa? Kalau bisa kerja, apakah itu di TNI, Polri, ASN bagus, atau swasta. Tapi kalau enggak kan bisa usaha, gitu ya. Nah usaha ini nggak punya modal. Oke, siapa bilang modal itu sulit? Karena pemerintah itu punya program banyak. Ada dari Himbara nih, bank-bank BUMN. Biasanya kalau daerah kan BRI, dipermudah. Lalu ada PNM, bisa pinjam dari mulai 500.000, bayar cicilannya per minggu gitu kan. Jangan sampai kemudian lari ke pinjol, kan gitu. Ada akhirnya terjerat pinjol, susah semuanya. Nah, jadi itu menurut saya edukasi yang sangat baik gitu kan, menyatukan antara aspirasi kami di Dewan dengan program-program pemerintah kepada masyarakat dari sisi permodalan. Terus apalagi masalahnya proses produksi, nggak tahu bikinnya gitu kan, mau bikin apa? Ada yang bilang di sini yang laku apa, cireng gitu kan, terus segala macam lah gitu kan, minuman kopi-kopi kalau anak muda gitu kan, kekinian gitu ya. Nah saya datangkan instruktur, bagaimana pelatihan untuk proses produksi yang baik, kemudian mendapatkan bahan baku yang affordable, yang terjangkau, lalu juga terakhir ujungnya pasti pemasaran, kan gitu. Udah punya produknya udah bagus, gitu kan, pemasaran kita nggak punya toko, Bu. Saya bilang biasanya kalau punya toko, satu bayar sewa, biaya lebih besar jadinya. Besar kan, bayar sewa, nggak ada yang datang. Sewa jalan, bayar air, bayar listrik, gitu ya. Terus kemudian bayar karyawan atau diri dia sendiri, kan beban. Nah jangan sampai itu jadi beban, usahanya belum jalan. Jadi sekarang ini didorong digitalisasi, sehingga digitalisasi ini menjadi penting. Terus pertanyaannya, tapi kita nggak bisa, Bu, gitu kan? Nah
Kerjasama dong. Di sini kan ada Karang Taruna, anak muda yang tiap hari main gadget. Nah, selalu saya datangkan pelatih itu biasanya bagaimana memasarkan secara online. Dari mulai mengambil gambar, foto yang baik. Kan orang kan namanya beli, kalau kita beli, Mas Randi ini cuman hanya lihat aja gambar, kan, lihat gambar. Yang menarik kan gambarnya, visualisasi kan. Nah, jadi gimana foto dengan handphone, lalu kemudian mengupload. Kalau kita upload di medsos kita mungkin followernya nggak banyak, nggak ada yang lihat juga, percuma. Nah, jadi bagaimana kemudian itu di platform e-commerce gitu kan. Nah, jadi itu di situ kemudian masuklah. Berarti kerjasama juga dengan e-commerce-nya ya. Sebetulnya kan mudah. Ada yang memang mereka minta administrasi, ada yang juga enggak gitu kan. Nah, termasuk aspirasi dari sebaliknya. Kalau tadi kan saya bawa dari pusat untuk masyarakat. Dari masyarakat ada aspirasi. Seperti kemarin masalah kasus TikTok Shop. Gitu kan. Nah, termasuk ya ini kan saya juga akan lebih enak menyampaikannya karena ketua umum sendiri nih Menteri Perdagangan. Oh iya, kebetulan gitu ya. Betul. Tapi artinya di forum saya sampaikan apa yang ada di masyarakat. Masyarakat bahwa, terganggu tuh ya waktu itu. Sebetulnya kalau dibilang terganggu enggak ya? Mas Randy. Karena gini, banyak masyarakat itu, apalagi kalau di wilayah saya Depok dan Kota Bekasi, kan mereka memang gadget lekat. malah jualan lewat TikTok Shop-nya. TikTok Shop itu terbantu gitu. Makanya kemudian diharapkan jangan dimatikan. Tapi ya TikTok Shop-nya ini jangan hanya dagang produk-produk luar, produk-produk Cina datang didagangin gitu kan. Betul. Tapi juga UMKM kita. Nah, sebaliknya UMKM kita kan tadi terbantu, ada program-program masyarakat yang bisa dilatih sehingga produknya menjadi baik. Kemudian namanya kita pengusaha itu kan gak selalu harus bikin sendiri, bener nggak? Iya. Kita bikin kopi kekinian, nggak berarti kita bikin kopinya sendiri, beli sendiri, terus jualan sendiri. Tapi kan kita bisa ambil, artinya kita menjadi memang mungkin trader gitu ya, pedagang. Nah, terus terakhir ada isu lagi mengenai thrifting. Oh iya, baju waktu itu. Barang-barang, baju, sepatu bekas. Saya dengan berapi-apinya dong gitu ya, bicara di masyarakat. Kasihan dong UMKM kita. Kalau misalnya pedagang-pedagang thrifting itu marak gitu kan. Ternyata mereka marah malahan. Bu, kami tuh dengan menjadi menjual produk-produk thrifting tadi itu bisa untuk membiayai anak sekolah dan sebagainya. Ini aspirasi kan menurut saya, ya kan? Yang mau tidak mau artinya memang kebijakan itu tidak mudah. Di satu sisi mungkin ada yang dirugikan, tapi di sisi yang lain ini menjadi satu sumber mata pencaharian. Dia bisa menyekolahkan anaknya dan itu sangat penting, bahkan untuk makan sehari-hari gitu. Nah, saya beruntung ketua umum adalah juga Menteri Perdagangan yang memang juga backgroundnya pengusaha, jadi mudah memahami hal-hal seperti ini gitu kan. Tapi tentu kalau bicara usaha itu kan ada 3 pihak. Pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai penjual, lalu masyarakat juga. Ini juga masyarakat loh, penjual ya kan. Lalu juga ada pembeli. Tentu saya bisa pahami kebijakan itu harus bisa bagaimana win-win solution untuk semua. Jangan sampai kemudian bicara marak, kan sekarang banyak just tip, penyelundupan. Betul. Nah, ini yang jaga gawang ini kan bea cukai, kan gitu, ya kan. Jadi aturan apakah itu Permendak atau apapun, maksud dan tujuannya baik, tentu harus juga diikuti koordinasi dengan semua pihak. Yang tidak baik itu adalah penyelundupan barang, penjualan ilegal, kan gitu, iya kan. Bu, kayak
saya dengar barusan banyak kayaknya yang sudah dikerjakan. Oh, iya. Sebentar, tapi saya mau sebel dulu nih Bu melihat hasil pileg kemarin. Saya mau ngomel-ngomel dulu sama warga Bekasi dan Depok. Kok bisa Bu Intan gak kalian pilih lagi sih? Hei, kenapa? Kok aneh gitu loh? Karena kalau saya lihat Ibu memang memahami konteksnya dan tidak hanya memaksakan, gue mau dukung ketum gue aja deh karena menteri. Tapi malah tadi ibaratnya malah membela kan, nggak bawa aspirasi dari masyarakat. Kenapa Bu kemarin di pileg bisa? Suaranya turun atau apa sih Bu kemarin tuh? Kalau bicara suara pribadi itu dengan partai-partai lain termasuk yang besar. Suara saya juga signifikan, hampir 100.000, jadi tepatnya 93.000. Itu naik atau turun dengan? Naik dari periode sebelumnya. Oh naik. Naik. Oh, berarti nggak jadi marah, berarti Jangan bagus dong. warga Bekasi Depok. Jangan. Bagus. Top. Saya terima kasih untuk warga Kota Bekasi dan Kota Depok yang telah memilih saya di pemilu legislatif 2024. Mereka baik-baik kok. Artinya gini, karena memang kan tim saya sudah bekerja dengan baik, lalu masyarakat dari komponen koordinator RT dan seterusnya itu sudah baik, sehingga suara pun signifikan naik dari periode lalu. Memang. Tapi ya kan makanya semua itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi apapun Allah berkehendak. Nah, mungkin kalau ketum bilang Allah itu selalu memberi yang terbaik gitu. Peta politiknya yang sedikit bergeser mungkin Bu ya. Iya, itu nanti kita bicara ya. setelah podcast ini. Aduh, sampai keselak aku. Tapi intinya apapun nggak boleh ke belakang, bener nggak? Ya kan? Betul. Apapun keputusan dari KPU RI itu sudah menjadi satu keputusan. Jadi berkhidmat di masyarakat itu kan banyak gitu ya. Kalau masalah kenapa kalah gitu kan, kenapa nggak terpilih, habis ini kita bicara. Nah tadi ngomongin sedikit kata ketum. Nah saya mau sedikit juga nih mau pakai kata ketum, kata Pak Zulhas dari yang saya baca-baca di media online. Nama Bu Intan nih sebut-sebut nih sebagai calon wali kota Depok. Bener tuh Bu. Kira-kira gimana? Pantas nggak kalau saya wali kota? Kalau saya sih bilang oke sih. Tapi bentar dulu. Seberapa Bu Intan memahami kota Depok? Ini kita bicara Depoknya aja nih ya. Karena Depok tuh kan unik nih. Masyarakat di luar Depok tahu beberapa hal. Kalau gitu saya tes Bu. Ya, nggak apa-apa Bu. Boleh dong. Saya tes ya. Seberapa Ibu Intan nih mengenal kota Depok? Ya. Yang pertama, Bu tahu The New Rules nggak Bu? The New Rules tahu. Apa? Nah, jadi teman-teman ya, kalau yang kalau saya kan memang dapilnya Depok nih. Jadi di situ itu tahu Bajawa nggak? Gara-gara si siapa Halda, saya jadi tahu Bajawa. Jadi sebetulnya ini kan satu tempat ya, bukan komunitas tapi kafe lah. Kafe betul ya. Kafe, kalau tadi pertanyaannya Mas Randy, The New Rules ini banyak anak-anak muda yang berhijab gitu kan. Kemudian mereka berkumpul di situ. Nah, namanya suasana kafe, bener nggak? Ya kan? Minum kopi, kemudian karaoke dan sebagainya gitu. Pasti pertanyaannya positif apa negatif kan gitu ya. Sebenarnya gini, berinteraksi manusia itu kebutuhan. Waktu kita COVID, kalau kita ingat, aduh nggak bisa keluar, nggak COVID juga pertama kali dari Depok tuh Bu. Bener. Nanti kita ceritain COVID jadinya. Balik The New Rules ya. The New Rules. Satu, butuh interaksi kan memang tadi. Anak muda itu berinteraksi dan katanya kalau mau punya usaha yang baik harus punya networking gitu kan, dan tempat teman curhat dan sebagainya. Terus mereka juga sejauh ini kan tidak minum alkohol. Oh ya, di Bajawa itu nggak jual ya? Nggak jual gitu kan. Lalu Bajawa ini sendiri kan awalnya adalah charity. Oh gitu. Jadi komunitas untuk membantu air bersih di NTT. Jadi menurut saya ini satu hal yang
baik. Walaupun saya nggak tahu ya Jawa di Depok gitu kan. Kemudian di sana banyak tenun-tenun. Nah kalau tadi saya bicara tenun, kan anak muda harus diperkenalkan juga. Betul. Nih, ini kain tradisional Indonesia. Lalu prosesnya gimana dan sebagainya. Panjang lah yang tadi saya udah cerita gitu kan. Nah tapi jangan kemudian korbankan waktu yang tidak panjang. Coba sekarang yang disebut anak muda itu usia berapa sih? Usia mungkin punya KTP lah ya. Iya, KTP. Kita bicara 17 nih. 17 usia produktif kan. Betul. SMA mungkin selesai. Kalau kuliah atau tidak kuliah, bekerja, bisa kerja pensiun sampai umur berapa? 55. Kan gitu ya. Nah, jangan sampai usia produktif ini sia-sia. Artinya hanya diisi yang tadi kongko-kongko, apalagi kalau sampai ke hal-hal yang tidak baik gitu kan. Kan kalau hal-hal tidak baik, orang tua bilang jangan mabok, jangan seks bebas gitu kan, jangan tinggalkan sekolah gitu kan, jangan lupa ibadah. Nah jadi menurut saya kita boleh berteman, kemudian datang satu tempat yang memang baik, bertemanlah dengan yang baik, menghasilkan yang baik gitu kan. Ketemu di situ sama teman-teman, pakai kepikiran, wah boleh juga nih bikin usaha kopi kan gitu ya kan. Atau sampai malam hari besoknya nggak sekolah gitu kan karena udah capek, atau main game sampai pagi gitu. Belum lagi kalau setiap hari, karena sebetulnya kita itu harus juga punya manajemen tubuh. Iya kan, manajemen itu perlu. Manajemen tubuh, kapan kita istirahat, kapan kita kerja, kapan kita tidur. Nah, kemudian juga kita harus punya cita-cita. Orang dulu bilang gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya iya, pokoknya high call dulu gitu kan. Cita-citanya mau jadi presiden. Sekarang anak muda kok wapres, bukan nggak mungkin, bener kan? Lalu cita-cita mau jadi anggota dewan. Anggota dewan sekarang banyak loh anak muda gitu dan berprestasi gitu. Terus cita-cita apapun semua bagus. Berarti menurut saya paling tidak Bu Intan udah bisa diangkat sebagai Dewan Pembina The New Rules. The New Rules. Masalahnya ada yang ngangkat apa enggak. Tapi artinya kan mereka tinggal memang sudah ada, maksudnya itu kan bukan betul-betul nama komunitas ya, hanya sebutan masyarakat aja, mungkin betul. Berhijab dan gitu kan, nongkrong gitu kan. Iya. Ya, memang hidup kan harus ada funnya juga dong. Tinggal diarahkan saja begitu. Gitu. Pokoknya program apa sih Bu kira-kira Bu untuk Depok menurut Ibu? Depok banyak karena Depok itu kan penyangga, kalau dulu sebutannya penyangga ibu kota. Kalau sekarang ya tentu dengan dewan lagi daerah khusus Jakarta yang nantinya akan menjadi kota bisnis gitu kan. Banyak peluang. Kemudian Depok itu relatif maju karena apa? Anggaran pusat APBN itu banyak digulirkan di Depok, jalan tol. Hampir semua kecamatan di Depok itu punya pintu tol. Iya juga ya. Ya kan? Nah, jangan lihat sisi jalan tol bayar mahal, bukan itu, tapi infrastruktur. Karena kalau infrastruktur baik, Depok itu terhubung dengan DKJ Jakarta, terhubung dengan Bogor, terhubung dengan Tangerang, Banten. Ya, yang baru terhubung dengan Bekasi, jadi terhubung dengan kabupaten kota lainnya. Betul. Sehingga yang namanya arus barang itu jadi lebih mudah, otomatis kan jadi murah, bener nggak? Kalau orang di pelosok sana, saudara-saudara kita yang di timur atau yang lainnya, mungkin belanja harus ke pasar seminggu sekali. Kalau Depok mah di depan rumah juga bisa belanja, iya kan? Kemudian akses kerja, banyak orang Depok kerjanya di Jakarta, gitu kan? Atau sebaliknya punya usaha di Depok, gitu. Terus kemudian juga anak mudanya.
itu yang namanya semua universitas adanya kan dari mulai Lenteng Agung Jakarta Selatan sampai Depok tuh. Iya, betul. Jangan sampai orang Depok tidak menikmati. Artinya pendidikan harus bisa diakses. Jangan bilang UI Depok nggak ada orang Depoknya, kan gitu. Oh iya, betul. Universitas Gunadarma nggak ada orang Depoknya, gitu ya. Jadi banyak universitas lain. UGM ya Bu istilahnya. UGM itu apa? Universitas Gunadarma Margonda. Oh, Margonda. Kalau zaman saya dulu ada tapi nanti ada yang marah ya. Jadi zaman saya dulu itu yang namanya UI kan lewat Sipenmaru kalau saya dulu ya. Jadi si ini nih apa namanya Connect ya. Kondektur bus, kondektur bus itu, kondektur angkutan umum itu teriaknya gini, yang gagal. Nah, kalau yang gagal itu di universitas swasta. Oh gitu. Maaf istilahnya. Ya, jangan marah ya. Nggak, semua bagus jokesnya kok. zaman dulu begitu ya. Iya. Berarti siap Bu. Kalau memang diberikan kepercayaan oleh PAN diusung sebagai wali kota Depok. Gini, tadi saya bilang, saya masuk partai politik itu. Syukur kalau bisa masuk di dalam kebijakan, kan gitu ya. Saya sudah di DPR RI, di parpol pun kan artinya saya bisa ikut menyuarakan karena teman-teman banyak nih. Nah kalau bicara apakah saya mau maju menjadi wali kota Depok atau tidak, mekanisme partai itu harus kita ikuti, gitu kan? Nah PAN ini mau rakernas. Gitu kan, dan macam-macam. Dan di PAN itu ada tim pilkada, ketuanya Bang Yandri, ada di sana ada Bang Pangeran, ada Mas Viva Yoga, ada ketum, ada sekjen, prosesnya ada rekom sampai dengan SK dan sebagainya, gitu kan. Jadi kita ikuti semua prosesnya, dan saya berharap bahwa teman-teman yang maju pilkada, karena PAN ini banyak sekali kader-kadernya yang mumpuni. Apakah itu di eksekutif, di legislatif, kemudian nanti pilkada. Kayaknya baru kemarin ya pileg capek ya nggak sih? Masa harus nah di pilkada ini kita sama-sama karena semua adalah baik untuk masyarakat. Oke, siap kalau begitu Bu Intan. Terima kasih banyak Sama-sama. Untuk waktunya. Tapi sebelum kita tutup, saya mau ada permainan jawab cepat aja nih Bu. Ya, tinggal pilih aja A atau B langsung gitu. Tapi jangan yang abu-abu ya, susah. Kita pilih yang gampang-gampang aja. Pertanyaan pertama Bu, tadi ngomongin tenun. Tenun Sumatera atau Nusa Tenggara? Sumatera, karena saya dari Sumatera. Wah. Sumatera Selatan. Daerah kesukaan Depok atau Bekasi? Pilihan yang sulit. Depok aja deh, lebih dekat. Bu Intan, pilih jadi politikus atau pengusaha? Ini juga pilihan yang sulit. Boleh nggak dua-duanya? Kalau harus pilih satu banget. Ini pansos, oke. Politisi. Politisi, oke. Terakhir Bu, DPR RI atau wali kota? DPR RI. For sure. Oke, kalau gitu. Bu Intan, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih. Sukses selalu. Amin. Mas Randy. Siap kalau begitu. Sayang terima kasih sudah diundang lagi nih kali ini di Pansos Sering-sering Podcast. ya main ke PAN ya. Siap nanti. Karpet biru selalu ada. Oh iya, karpet biru ya istilahnya kalau di PAN ya. Dan hati biru. Siap kalau begitu. Baik kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah teman-teman sudah menonton Pansos Podcast di PAN TV. Sekali lagi terima kasih Bu Intan untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih saya diberikan kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol. Kali ini banyak hal-hal baru yang saya pelajarin. Semoga juga berguna untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di Pansos Podcast selanjutnya di PAN TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.